Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan komunikasi efektif dalam pembelajaran, kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang REACH dan 7C. Ya, apa itu REACH? Jadi di dalam prinsip komunikasi efektif itu ada 5 prinsip dasar yang apabila disingkat itu singkatannya menjadi REACH, yang artinya merengkuh atau meraih. Ya. Dan kata ini mencerminkan esensi dari kata komunikasi. Dan siapapun bisa mempraktikkan 5 prinsip ini sehingga bisa saling menciptakan komunikasi yang efektif. Apa saja 5 prinsip dasar itu? Yang pertama adalah R atau respect. Yaitu sikap saling menghargai kepada individu yang menjadi sasaran atau menjadi orang yang mau kita sampaikan pesan atas pesan yang ingin kita sampaikan tersebut. Dan bentuk menghargai ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang, bahkan meskipun ketika sedang dikritik. Ya. Tentu agar tetap merasa dihargai, cara mengkritiknya atau cara penanggapannya harus dengan cara yang baik pula. Dan kebutuhan untuk dihargai ini adalah sifat dasar manusia, yang artinya memang harus dipenuhi. Ya. Ini R. Yang kedua E atau empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri kita pada sikon yang dihadapi orang lain. Dan syarat utama untuk bisa melatih sikap empati ini, kita harus berlatih untuk mendengarkan, yaitu mendengarkan dan mengerti orang lain terlebih dahulu, jangan menunggu untuk didengarkan dan dihargai. Di dalam komunikasi yang empati ini, maka kita akan mudah untuk membangun keterbukaan, kepercayaan, dan sinergi dengan orang yang kita butuhkan untuk diajak kerjasama. Dan rasa empati ini juga berguna agar kedepannya kita tidak mengalami halangan komunikasi berupa penolakan. Yang A, audible. Secara harfiah, ya, audible itu artinya bisa didengarkan. Maksudnya bisa dimengerti dengan baik pesan yang ingin disampaikan tersebut. Dan audible ini merupakan kemampuan kita untuk mengolah pesan sehingga bisa diterima baik oleh penerima pesan. Sehingga ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan dan dengan apa kita menyampaikannya. Dan tentu setiap orang audible-nya ini berbeda-beda, ya, disesuaikan oleh penerima pesan itu. Misal dengan orang tunarungu, maka agar bisa didengarkan, mereka memakai bahasa isyarat, ya, seperti itu. Yang C, clarity, artinya kejelasan. Kejelasan atas pesan itu sendiri yang ingin disampaikan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran, ya, yang bisa menimbulkan permasalahan yang mungkin tidak sederhana. Nah, kejelasan ini juga berkaitan dengan kejelasan isi pesannya. Ya. Kalau mungkin kita dulu belajar bahasa Indonesia, ketika kita menulis,
maka perhatikan EYD-nya, perhatikan titik komanya, tanda bacanya ya. Jangan sampai keliru tanda baca menyebabkan keliru pula penafsiran. Contoh yang mungkin biasa kita dengar, kucing makan tikus mati ya. Jika kita penggal kucing makan, tikus mati. Ini berarti kucing makan dan tikus itu mati sendiri-sendiri ya. Nah, kalau disambung kucing makan tikus mati, berarti kucing ketika itu makan tikus yang sudah mati. Ya. Kalau dipenggal dengan kucing makan tikus, mati. Berarti setelah makan tikus, kucing itu mati. Nah, maka ini perlu adanya kejelasan dalam penyampaian pesan. Ya, kalau dalam hal tulisan berarti tanda baca diperhatikan, ya. EYD-nya juga diperhatikan. Jika tidak seperti itu, maka akan timbul kesalahpahaman tersebut. Yang H, humble. Artinya rendah hati. Dan sikap ini berkaitan langsung dengan hukum yang pertama, yaitu respect atau menghargai. Ya. Sikap menghargai orang lain ini didasari atas sikap rendah hati. Seseorang yang tinggi hati, maka akan sulit untuk bisa menghargai orang lain. Pada dasarnya sikap humble ini berupa tulus, siap menerima kritik, tidak memandang rendah orang lain, mudah memaafkan, mampu mengendalikan diri, dan juga mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Selanjutnya, 7C atau The Seven Communication. Apa saja 7C itu? Yang pertama adalah completeness. Ya. Jadi komunikasi yang disampaikan itu atau informasi yang disampaikan itu harus lengkap. Ya, ketidaklengkapan pesan itu bisa menjadi seseorang yang menerima pesan itu bingung dan akhirnya menyimpulkan informasi sesuai penafsiran mereka masing-masing. Ini berdampak pada tertundanya kegiatan yang harus dilakukan oleh penerima pesan. Seperti kita ambil contoh gambar yang ada di sebelah kanan ini. Ini saya kira tahun 90-an ya, yang punya HP jadul dulu. Ketika pesan itu hilang, sebagian teks hilang, maka pesan yang disampaikan itu tidak lengkap, sehingga menjadi ini maksudnya apa. Gitu. Ya. C yang kedua yaitu clarity. Kita sudah bahas pada hukum komunikasi efektif yang rich itu. Dimaksudkan, clarity itu dimaksudkan agar penerima pesan mengerti dengan baik apa yang coba untuk kita sampaikan. Dan tidak masalah jika pengirim pesan itu bertanya kepada penerima pesan dan memintanya untuk mengelaborasikan pemahamannya atas informasi yang diterimanya sesuai dengan kalimatnya sendiri. Ya. Kita ambil contoh misalkan seperti murid ya. Ketika kita sudah baca bukunya, murid kita suruh baca dan untuk menyimpulkan sesuai dengan pemahaman mereka. Jika mereka sudah jelas maksudnya tadi, ya, maka informasi itu bisa diterima dengan baik. Yang ketiga, conciseness, ya, yang artinya ringkas. Dan proses penyampaian informasi ini dibuat seringkas mungkin sehingga tidak terkesan bertele-tele. Dalam konsep komunikasi masyarakat kita lebih mengenal istilah singkat, padat, dan jelas. Ya, seperti itu. Yang dimaksud dengan ringkas di sini yaitu memangkas kata, kalimat, gambar, atau hal-hal yang sifatnya hanya sekedar sebagai atribut saja. Ya. Meringkas suatu informasi bisa juga dengan menggunakan tabel,
angka, gambar, atau diagram. Ya, seperti kita ambil contoh misalkan daripada kita tulis panjang ya, Inggris juara 2, Italia juara 1 misalkan dalam Euro. Maka cukup dengan diagram ya, dengan bentuk model klasifikasi. Nomor 1 titik Italia, 2 titik Inggris. Dengan seperti itu kita bisa mengerti, oh berarti juara 1 itu Italia, juara 2 itu Inggris. Seperti itu contohnya consciousness. Ya, ringkas. Yang keempat, correctness. Ya, yaitu ketepatan di dalam dunia komunikasi ini, yaitu penggunaan level bahasa yang tepat. Keakuratan fakta, keakuratan data, gambar ataupun diagram. Dan ketepatan informasi yang diberikan ini berpengaruh pada kredibilitas pemberi pesan. Bisa juga bahasa yang tepat ini cara penggunaan bahasa kita kepada siapa kita berbicara. Ya, kepada anak-anak tentu levelnya berbeda bahasanya jika kita gunakan ke perguruan tinggi, ya seperti itu. Kalau perguruan tinggi kita pakai bahasa-bahasa akademik mungkin lebih mengena. Tapi kalau untuk mungkin anak-anak SMP, SMA dengan bahasa akademik mereka masih belum paham, ya begitu. Contoh misalkan negara atau perusahaan mengalami surplus ya sekian persen. Nah, surplus ini mungkin bagi anak SMP SMA belum paham apa sih maksudnya surplus, maka kita ganti dengan mengalami keuntungan, peningkatan keuntungan sekian persen. Nah, ini mungkin lebih bisa dipahami dengan level bahasa yang tepat yang kita gunakan. Yang C yang ke-6 yaitu koheren, artinya sesuai dengan konteks yang kita bicarakan, tidak melenceng dari tema yang kita bicarakan. Agar apa? Agar penerima pesan itu tidak merasa bingung tentang pembahasan informasi tersebut. Misal kita ambil contoh, ketika kita berkomunikasi dengan ya, membahas tentang teknik komunikasi dengan orang Korea, ya teknik komunikasi dengan orang Korea. Maka diselipkan di situ misalkan mengenai artis tercantik dari Korea, maka ini nggak perlu sebenarnya, ya cukuplah dia menyangkut tentang bagaimana cara komunikasinya orang Korea, begitu cara berkomunikasi dengan orang Korea, seperti itu. C yang ke-6 ya, yaitu consideration. Artinya apa? Pertimbangan. Yang dimaksud di sini adalah mempertimbangkan, menyesuaikan isi pesan sesuai dengan penerima pesan. Usahakan untuk memvisualisasikan informasi sesuai dengan ketertarikan mereka. Kalau misalkan kita sebagai guru ya, kita ngajar dengan menggunakan PowerPoint, ya sesuaikan dengan ketertarikan mereka. Jangan hanya teks semua, apalagi teksnya panjang, padahal itu PowerPoint. Maka itu tidak menjadi PowerPoint akhirnya. Menjadi apa? Menjadi power text. Yang namanya PowerPoint sesuai dengan poin-poinnya saja. Adapun penjelasannya, kita sebagai guru yang akan menjelaskan kepada siswa ketika pelajaran. Ya. Jangan semuanya ditulis. Ya seperti inilah contohnya. Ya. The Seven Communication. Saya tulis hanya intinya saja. 7C itu apa saja. Tidak saya tulis semua maksud dari 7C itu. Maksud dari 7C itu saya jelaskan ketika saya menerangkan. Seperti itulah namanya sesuai mempertimbangkan. Boleh ditambahi gambar-gambar yang memang sesuai dengan materi. Yang ketujuh yaitu courtesy. Secara harfiah artinya kesopanan. Kesopanan sangat penting dalam rangka memperkuat hubungan baik antara penyampai pesan kepada penerima pesan. Ya, sikap sopan ini harus dilakukan dengan tulus, jangan terkesan dibuat-buat. Sikap sopan ini bisa dengan menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ya.
berilah penghargaan atau minta maaflah dengan ikhlas ketika berkomunikasi. Misalkan dia telah mengambilkan ini, maka kita berterima kasih. Ketika kita keliru menyampaikan, kita minta maaf, seperti itu. Ini 7C. Ya. Demikian yang bisa disampaikan pada materi yang ketiga ini. Insya Allah kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Saya Dodi Yuda Utomo, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.